Yang ada di pikirannya Sana cuman timnya dan misinya. Sedangkan waktuku, perasaanku, dan hidupku sama sekali gak penting buat dia. Akhirnya sampai setelah perjalanan panjang. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat di tempat tujuan, Non. Ya udah Pak, cepetan bukain pintunya ya tolong. Baik, Non. Kenapa Pak? Gak apa-apa, Non. Ini dada saya tiba-tiba sakit sedikit. Mungkin masuk angin. Biasalah, sakit orang tua. Oh ya udah, minta tolong bukain pintu ya Pak. Sebentar ya, Non. Kasih Pak. Ya. Kenapa Pak? Aduh, Pak! dada saya sakit. Pak! Aduh, ya, Pak! Aduh, ya, Pak! Pak bangun Pak! 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 Tolong! Tolong! Pak! Tolong! Ya, aduh Pak! Pak! Kenapa, Pak? Ini nggak tahu tiba-tiba pingsan! Tolongin! Loh, Pak! Pak! Bangun! Pak! Coba telepon ambulan, coba telepon ambulan deh. Coba! Ada apaan tuh? Kok rame-rame gitu? Loh! Tolong! Waduh, ternyata Jian. Ada apa ya? Tunggu, gue kan lagi jadi Zaki. Ntar Jian malah bingung kalau ketemu sama gue. Oke, sekarang udah aman. Ambulannya gimana ambulan? Jangan belum. Coba lagi, coba lagi. Cek lagi, cek lagi. Oh, Pak, tolong! Pak, aduh, nggak ada nolongin, gimana? Mbak Jian, kenapa Mbak? Mas Reza, Mas, ini supir saya nggak tahu tiba-tiba pingsan. Oke, saya cek ya Mbak. Coba. Kasih ruang, Mas. Pak. Gimana, Mas? Denyutnya masih ada Mbak. Terus gimana? Besar serangan jantung. Saya tadi udah minta tolong panggilin ambulans, tapi belum ada. Nggak usah Mbak, kelamaan Mbak. Dengan kita bawa ke rumah sakit terdekat sini. Saya tahu. Ya, Ya udah. Mas, tolong bantuin Mas. Masukin ke mobil ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak, Bu atas kunjungannya hari ini. Besok akan ada 30 anak panti dan pengurus yang akan ikut serta. Baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu, kita pamit duluan. Ya, baik. Sampai jumpa besok pagi. Sebentar Ibu. Anak-anak, Papi Sen sama Mamina mau pamit nih. Ayo kemari. Anak-anak. Ayo. Pamit dulu, ya. Pintar, jangan berantem, ya. Ya.
Oke, besok kesini lagi. Ya, semuanya ya. Ya. Yuk, pamit ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dadah, sampai jumpa besok pagi. Dadah Mami Sen. Hati-hati di jalan. Tadi anak-anak di panti pada senang semua ya kelihatannya. Kapan-kapan bolehlah kita luangkan waktu, kita sempatkan untuk nengokin mereka lagi, ngajak mereka main lagi. Mau kan? Boleh. Gue nggak mungkin angkat telepon dari mama di depan Davina. Kok nggak diangkat teleponnya? Nanti aja, lagi di jalan. Pasti itu urusan dinas kepolisian yang aku nggak boleh dengar sama sekali. Kok di reject? Apa Angga lagi tugas di luar kota, makanya nggak bisa angkat telepon? Padahal ada hal penting yang mau aku bicarakan. Angga, kalau kamu udah nggak sibuk, bisa mampir ke rumah nggak? Ada hal yang sangat penting yang mau mama omongin sama kamu soal perkembangan kasus kita. Oke Ma, pulang kantor aku mampir ke sana sekitar jam 5 sore. Sepertinya dugaan aku benar. Itu pasti panggilan dari institusi kepolisian. Entah apa isi chatnya. Yang pasti bukan panggilan gak penting. Karena buktinya sejak tadi Sena sibuk ngeliatin handphonenya terus. Setiap kali aku teringat kalau Sena itu sebenarnya seorang polisi, hati aku malah makin cemas. Karena aku disadarkan kalau sekarang semuanya sudah berbeda. Hubungan kami sudah tidak bisa sedekat dulu lagi. Siang Bu Davina, saya Lukman, Kepala Satpam. Saya sudah dapat video CCTV yang Ibu minta. Oke Pak, 15 menit lagi saya sampai kantor. Nanti kita bicara di ruangan saya. Makasih. Saya kasih kamu waktu 2 kali 24 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu harus pastikan Davina tidak akan membocorkan penyamaran kita. Bahkan kalau bisa, kamu ajak Davina untuk kerjasama. Kalau Davina tidak mau, terpaksa. Saya harus lapor ini ke Kapolres. Dan kamu harus siap menerima resikonya. Ngapain berhenti? Saya mau bicara sebentar sama kamu. Sana nggak bisa sekarang. Ada yang nunggu saya di kantor. Saya banyak keperluan. Saya ada meeting juga. Davina, Sana. saya mau bicara ini soal misi saya, soal tim saya, soal pekerjaan saya. Iya, tapi saya juga sibuk sana. Kita ngobrolnya di kantor aja. Nanti saya selipkan waktu kosong untuk kamu ya.
Yang ada di pikirannya Sana cuman timnya dan misinya. Sedangkan waktuku, perasaanku, dan hidupku sama sekali gak penting buat dia. Zaki kok belum sampai-sampai ya? Udah hampir 10 menit loh aku nunggu dia di sini. Tapi dia juga belum datang. Apa jangan-jangan masih di jalan ya? Coba aku tanya deh. Zaki, kamu di mana? Jadi kan kita ketemuan. Aku udah sampai ya di Velvet and Rose Cafe. Ini saya udah bawa Pak Warsito ke Arcadia Hospital. Tolong kabarin keluarganya ya. Oke, makasih. Astaga, gue lupa ada janji sama Melanie. Tapi gue gak enak juga kalau langsung ninggalin Jihan. Terpaksa deh. Melanie, maaf banget. Tiba-tiba saya harus ke rumah sakit karena ada sedikit masalah. Kapan-kapan kita atur lagi ya ketemuannya. Loh, ya ampun. Zaki masuk rumah sakit. Loh, tapi aku udah terlanjur nyampe sini.